Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam kitab Irsadul Ibad, Babu Adkaris Sobahi wal Masai. Bab yang menjelaskan tentang zikir-zikir yang dibaca di waktu subuh dan di waktu sore, ya, di waktu pagi dan di waktu sore. Wa Ahmadu, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari, Sayyidul Istighfari, adapun Sayyidul Istighfar, jadi pemimpin daripada istighfar. Jadi istighfar itu kan banyak macamnya. Dari yang pendek, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ada yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu istighfar tuh, macam-macam istighfar. Ternyata ada Sayyidul Istighfar, pemimpin dari macam-macam istighfar, ya. Apa itu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, Mas. Ya, Sayyidul Istighfar, pemimpin dari macam-macam istighfar yang ada. Artinya, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Khalaqtani, Engkau yang telah menjadikan hamba, yang menciptakan hamba. Wa ana abduka, dan hamba, dan aku sebagai hambamu, ya. Wa ana abduka, dan aku sebagai hambamu. Wa ana alayya ahdika, dan hamba terikat janji denganmu. Mana Mas terikat janji itu? Yakni ketika kita masih ada di alam roh, kita diikat janji oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Qalu, maka mereka, yakni kita semuanya ini di alam roh menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah sebagai Tuhan kami. Ini artinya ini ada ikatan, Mas.
Makanya dari alam roh pindah ke alam kandungan, sampai ke alam dunia, terus ke alam kubur, terus nanti sampai di alam akhirat, ya kan? Di alam akhirat itu ada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat, sampai surga dan neraka. Ini janji harus kita pegang. Jangan sampai lepas. Kita harus mati dalam keadaan Islam gitu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan hamba akan melakukan, ya, sungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah semampu hamba. A'udzu bika, a'udzu hamba mohon perlindungan bika kepadamu ya Allah, min syarri ma sunatu, dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Ini bagus artinya teh, ya kan? Ini harus diapalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu harus hafal, Mas. Jangan sampai tidak hafal para santri. Ya, sayyidul istighfar ini mah. Apalin. Hamba mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang telah hamba lakukan. Ini. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, Allah berat menyiksa kita. Ya kan? Di dunia ini bisa Allah langsung menyiksa, bisa. Tapi kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau siksa hamba dengan sebab apa yang hamba lakukan. Gitu. Semoga engkau ampuni ya Allah semua dosa-dosa hamba. Abu ulaka, hamba mengaku, ya, abu laka binikmatika, pada nikmat-nikmatmu, ya, yang telah laka binikmatika alayya, hamba mengaku ya Allah dengan semua nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, kepada hamba. Wa abu bidambi, dan hamba mengaku ya Allah dengan dosa-dosaku, yang telah aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Tuh, bagus nggak artinya? Bagus sekali gitu. Jadi ini harus dihafalkan, dibaca. Saya habis sholat ini membaca 3 kali. Ya, silakan santri, jamaah semua pada dilakukan, dihafalkan, terus dipraktekkan, dibaca setiap habis sholat nih. Ternyata fadilahnya apa? Man, barang siapa qala, yang membaca ini sayyidul istighfar, minan nahari, di siang hari, muqinan, dengan penuh keyakinan, ya, biha, pada ini sayyidul istighfar, famata, kemudian dia mati, min yaumihi, pada harinya, pada hari itu Pak, di hari itu Mas, qabla ayumsia, sebelum waktu sore, fahuwa min ahlil jannati, maka dia termasuk ahli surga. Makanya pagi dibaca berapa kali? Sekali lah minimal, 3 kali, 7 kali, lebih
lebih banyak lebih baik. Ya kan? Jadi kalau kita baca di pagi hari, di siang hari, kemudian kita mati di siang hari itu, belum datang waktu sore atau belum malam dah gitu, maka kita mati digolongkan termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili, barang siapa yang mengucapkan atau yang membaca ini Sayyidul Istighfar minal laili di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin, penuh keyakinan muqinun itu biha dengan Sayyidul Istighfar. Famata, kemudian dia mati qabla ayusbiha, sebelum subuh. Jadi dibaca di malam hari, ya dari maghrib deh. Dari maghrib dia membaca ini Sayyidul Istighfar. Terus di waktu malam itu dia meninggal. Ya, di waktu malam itu dia meninggal. Terus yang penting belum waktu subuh. Jadi subuh jam berapa? Jam 4 berapa sekarang nih? Jam 4.37 ya, jam 4 mati, jam 2, jam 3, jam 2, jam 1, pokoknya malam hari mati. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa min ahlil jannati, dan dia dicatat termasuk ahli surga. Dibacakan kepada saudara-saudara kita, Mas, suami kita tuh, ibunya nih, istri kita, saudara-saudara famili kita yang sedang sakit, dituntun. Di pagi hari dituntun, ayo Pak, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini terutama ini yang punya saudara, yang punya famili yang lagi sakit. Kenapa? Dijanjikan orang yang membaca ini Sayyidul Istighfar, kemudian dia mati, dia meninggal saat itu, maka tertulis termasuk ahli surga. Gitu. Dituntun. Kalau dia hafal ya alhamdulillah. Kalau dia hafal mah Pak, dibaca Sayyidul Istighfar. Tapi kalau orang sakit, kalau orang udah tua, Mas, ini biasanya udah pada lupa. Masya Allah, saya waktu masih bujangan dulu hafalan-hafalan banyak yang saya hafalin kitab-kitab itu. Sekarang pada lupa. Ya, namanya juga usia. Apalagi kalau udah 60 tahun ke atas. Ya toh? 60 tahun ke atas itu ingatan-ingatan, apalan-apalan akan dilupakan oleh Allah. Itu. Kembali lagi ke bayi, kembali lagi ke anak-anak. Ada rasa takut, ada nggak gitu? Jadi sama takut ditinggalin, ada yang kayak gitu. Bapak saya, Masya Allah, bapak saya itu ya, wah ceritanya, bapak saya itu waktu mudanya, nggak ada takut-takutnya bapak teh. Oh, jagger pokoknya bapak saya itu. Lewat hutan malam-malam nggak takut beliau. Diceritakan begitu waktu mudanya bapak saya itu. Badannya dempal bapak saya itu waktu mudanya. Saya tahu waktu saya digendong berdua sama adik saya itu
ditaruh kiri kanan, dibeginiin bawah. Wow. Waktu itu tuanya kan jadi kurus begitu bapak saya teh. Ya Allah. Apalagi menjelang wafat beliau kurus sekali. Waktu sakitnya gak mau ditinggalin sama mak saya. Itu mak manggil baik. Ya kan? Takut. Ternyata ini dialami oleh banyak orang. Orang yang udah tua terus sakit-sakitan dia takut ditinggalin. Ya, ini tanyain aja orang-orang itu. Ya Allah, yang sakit. Makanya dituntun kalau dia nggak hafal Sayyidul Istighfar dituntun. Syukur-syukur dihafal. Kadang-kadang memang udah barelot. Balelot apa suaranya? Jadi apa ya, udah lupa semua kadang-kadang. Allahu Akbar ya. Baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi dan di waktu malam, di waktu siang dan di waktu malam. Pokoknya dibaca. Syukur-syukur dibaca setelah sholat. Setiap sholat sekali. Kalau saya 3 kali insya Allah. 3 kali kadang-kadang. Karena fadilahnya besar, tercatat termasuk ahli surga. Kita itu mas ada harapan, roja, pengen masuk surga, ya enggak? Di surga itu masya Allah, enggak pakai usaha, ya semuanya udah disediakan oleh Allah. Surga gak bisa dibayangkan indahnya surga, gak bisa dibayangkan enaknya surga. Makanya ya Allah, kita harus jaga iman Islam kita ini sampai titik darah penghabisan, sampai ajal menjemput kita. Ya, paham nih ya? Waduh. Ya copot aja, copot. Udah. Jadi mati itu. Gitu ya. Masya Allah. Ini fadilah apa mas? Fadilah Sayyidul Istighfar. Masya Allah. Mana tadi? Wa Abu Dawud dan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, idza asbaha, yaqulu, beliau membaca gitu atau mengucapkan, idza asbaha, ketika di waktu pagi. Di waktu pagi ini juga ada lagi di waktu pagi. Kalau yang tadi kan Sayyidul Istighfar. Kalau ini ada juga nih mas, doa yang biasa dibaca oleh Kanjeng Nabi. Allahumma ya Allah, bika dengan rahmatmu asbahna, kami ada di waktu pagi. Gitu. Dengan bika itu dengan rahmatmu atau dengan pertolonganmu. Wa bika amsaina, dan dengan rahmatmu amsaina, kami ada di waktu sore. Wa bika, dan dengan rahmatmu nahya, kami hidup. Wa bika, dan dengan rahmatmu namoto, kami mati, kami meninggal. Wa ilaikan nusur, dan hanya kepadamu ya Allah tempat kembali. Makanya kalau kita ada orang meninggal, membaca apa?
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam dunia ini lillahi, milik Allah. Ya, milik Allah. Semua langit yang sabtuju, bumi yang sabtuju, semua yang ada di antara langit dan bumi ini, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada segala macam kehidupan di alam semesta ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kepada Allah lah raji'un, mereka semua akan kembali. Termasuk kita ini Mas, ya. Termasuk kita ini semuanya akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini dihafalin juga nih kalau mau dihafalin. Saya mau baca Sayyidul Istighfar aja ya mangga, sok mangga lah. Tapi kalau Mas membaca ini lagi bagus lagi, karena ini bacaan yang dibaca Kanjeng Nabi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namoto wa ilaikan nusyur. Hafal enggak? Hafal enggak? Pendek Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namoto wa ilaikan nusyur. Itu bangun tidurlah pagi hari. Wa idza amsa, dan ketika di waktu sore, qala Rasulullah, beliau membaca Allahumma, dibalik ini, bika, Allahumma ya Allah, bika dengan rahmatmu, amsayna, kami ada di waktu sore, wabika asbahna, wabika dengan rahmatmu, asbahna kami ada di waktu pagi, wabika nahya, ini sama, wabika nahya, dan dengan rahmatmu ya Allah kami hidup, wabika namoto, dan dengan rahmatmu ya Allah kami mati, wa ilaikal masir. Kalau tadi wa ilaikan nusyur, kalau ini wa ilaikal masir. Jadi pagi hari, kapan mulai pagi teh? Waktu subuh. Jam-jam segini pagi nih. Ya. Kalau sore, kapan mulai sore? Ya waktu ba'da asar. Ba'da asar Mas. Ya. Ba'da asar atau maghrib dibaca. Apa gampang ya? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namoto wa ilaikan nusyur. Kalau sore, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namoto wa ilaikal masir. Ini Masya Allah, zikir pagi dan zikir sore. Ya. Ini fadilahnya apa? Oh, fadilahnya pasti ada.
kita akan dijaga oleh Allah iman Islam kita terutama nih. Ya kan? Hidup kita dijaga oleh Allah. Kalau dibaca pagi sampai sore, dibaca sore sampai pagi. Ya, ini fadilahnya. Hidup kita selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Ya, Allahu Akbar. Hidup mati kita itu terus. Wabil khusus wa ilaikal masir ini atau wa ilaikan nusur, dan hanya kepadamu ya Allah kami kembali, nusur itu. Kalau wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu ya Allah kami berpulang. Masir, berpulang itu ya berarti ninggal. Sama ini. Baca di pagi hari, baca di malam, di sore hari. Silakan diamalkan. Insyaallah barokah Mas, barokah. Saya apalagi kalau umur udah tua-tua itu banyakin doa. Ya. Terus satu lagi fadilah wa Ibnu Sunni dan hati diriwayatkan Ibnu Sunni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, putri beliau yang tercinta. Ya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah itu Masya Allah, walaupun beliau putri Nabi, putri Rasul, beliau nggak manja, ya. Beliau yang giling gandum sendiri untuk dimakan. Beliau yang mencuci segala macam. Ya, suatu saat beliau lagi mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana ibu-ibu yang lain, ya kan? Rasulullah datang, yakni ayahnya. Rasulullah datang, ya, tiba-tiba langsung begitu senangnya seorang putri, ya, ada kedatangan ayahnya. Langsung karena kan Rasulullah itu putri yang disayanginya, yaitu Sayyidatuna Fatimah, ya. Walaupun ada putri yang lainnya, ada Siti Zainab, ada Siti Ruqayyah, ada Siti Umi Kulthum, dan ada Siti Fatimah Az-Zahra. Ini yang paling disayang Siti Fatimah. Ya Allah, ketika datang sebagaimana Mas Allah disambut dengan pelukan, ya, seorang ayah, ya. Tangannya ini menunjukkan banyak yang kapalan, ya, karena seorang perempuan mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, saat itu sambil nangis, ya ayah, bolehkah saya meminta kepada ayah, katanya. Minta apa, Dok? Ini saya terjemahkan bebas. Bolehkah saya meminta seorang budak itu yang membantu kebutuhan, membantu saya dalam mengerjakan pekerjaan rumah saya, ayah, gitu. Apa kata Rasulullah? Gak langsung dikasih. Maukah kamu saya tunjukkan suatu amalan yang ketika engkau baca itu, amalan itu lebih baik dari semuanya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikasih amalan itu. Ya. Enggak dikasih. Ini menunjukkan Rasulullah itu sayang sama putri beliau. Ya, karena apa? Karena di dunia ini ada tempat kerja, tempat capek,
Dan nanti di akhirat itu loh tujuan kita bersama. Nah, apa kata Rasulullah kepada Ibu Siti Fatimah, kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha ini? Ma yamna'uki, ma apa yamna'uki, yang menghalangi mundo, antasma'i ma'usika, apa yang menghalangimu mendengar apa yang aku wasiatkan. Usiki itu karena ini adalah perempuan. Kalau perempuan ki, kalau laki-laki ka, ya kan? Gimana? Wa mahum ya mahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu iyaguma iyagum iyaha iyaguma iyagunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Itu ini ki, domainnya ki untuk perempuan ini. Apa yang menghalangimu mendengar apa yang aku wasiatkan padamu, bi takuli, dengan apa yang engkau ucapkan, ida asbahti, ketika di waktu pagi, wa ida amsaiti, dan di waktu sore. Nih istilahnya ini, mau nggak nih? Ya jangan berat-berat ya. Ini baca ini di waktu pagi dan di waktu sore. Apa itu bacaannya? Ini ada bacaan lagi. Kok baca bacaannya? Sampean bisa milih mana? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu fa'aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi torfata ain. Ini panjangan ya. Enakan yang tadi ya? Mana aja yang Mas mau pakai. Yang penting jangan semua kagak dibaca, ya kan? Ini banyak dikasih doa-doa kagak dibaca. Ini pasti di pagi hari ini. Ini adalah wasiat Kanjeng Nabi. Artinya apa? Ya Ayu, wahai Allah Zat yang Maha Hidup. Ya Qayyumu, wahai Allah ya Zat yang Maha berdiri sendiri. Qayyum itu artinya tidak butuh sesuatu, tidak butuh pembantu Allah teh. Qayyum, ya. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghitsu, hamba mohon pertolongan. Tuh, dengan rahmatmu hamba mohon pertolongan. Fa'aslih li, maka baguskanlah hamba. Fa'aslih li, baguskanlah untukku sya'ni, urusanku. Kullahu, semuanya. Ini kan kita semua punya urusan, Mas. Kita punya kebutuhan, kita punya hajat. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada hajat-hajat hamba. Berikanlah kebaikan tiap urusan hamba. Bagus gak? Bagus. Ini juga kalau mengapalin pendek. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu fa'aslih li sya'ni kullahu.
Banyak banget, nanti dipilih aja deh. Wala takilni, janganlah engkau berikan hamba, janganlah engkau serahkan hamba ila nafsi, pada diri hamba, tarfata ain, sekejap pun. Ini artinya apa? Jangan sampai engkau memberikan hawa nafsu hamba menguasai hamba. Gitu. Ya kan? Jangan sampai hawa nafsu hamba ini menguasai diri hamba. Ya, paham ini? Ini baca mas, silahkan dipilih mana yang paling enak aja, ya. Udah ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Dibaca insyaallah ya. Ini hari apa nih? Udah sampai di sini nih ngajinya ya. Alhamdulillah. Ini